Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustadz Wawan Satwa di sini. Kali ini Ustadz akan menyampaikan pembelajaran juga di pertemuan yang pertama, yaitu variasi gerak dasar melalui permainan tradisional. Apa saja yang ada dalam variasi gerak dasar melalui permainan tradisional? Kita lihat secara lengkap. Nah, di sini ada variasi gerak berjalan melalui permainan bagiak. Kalian sudah tahu permainan bagiak? Ya, bagiak merupakan sandal dengan alas sebuah kayu. Satu bagiak digunakan oleh 2 sampai 3 orang. Ya, di sini jadi permainannya adalah regu ya, beregu. Jadi ada 2 sampai 3 orang. Terus untuk selanjutnya yaitu variasi gerak berjalan menggunakan bagiak. Nah, di sini variasi berjalannya ya. Jadi variasi berjalan dalam permainan bagiak ada 2. Yang pertama ada berjalan serempak. Nah, berjalan serempak ini kalian harus kompak ya. Antara si pemain yang 1, 2 sampai 3 harus kompak. Kalau berjalan pakai kaki kanan ya kanan duluan ya, berarti semua kanan. Kemudian kiri, kanan, kiri, nah semua harus serempak. Apabila kalian tidak kompak maka akan berat, kemudian akan jatuh. Nah itu. Terus ada berjalan cepat. Nah untuk berjalan cepat ini supaya kalian mampu ke garis finish terlebih dahulu, karena akan mendapat atau yang sebagai pemenang ya. Jadi harus cepat, kompak dan cepat ya. Kalian seandainya ingin bermain, kalian harus bermain secara kompak kemudian cepat untuk mendapatkan atau sebagai pemenangnya. Kemudian kalian bisa melihat ya di gambar. Nah itu apabila kaki ya digerakkan kiri berarti kiri semua ya, yang maju kiri semua. Nah kalian bisa berpegangan di pundak atau di perut ya, supaya kalian terjaga keseimbangan, tidak terjatuh. Kemudian ada peraturan permainan. Nah, peraturan permainan ini yang harus kalian lakukan selama atau sebelum melakukan permainan. Ya. Yang pertama, membuat regu. Ya, membuat regu, kalian harus membuat regu berapa sih satu regu berapa orang, nah, seperti itu. Kemudian membuat lintasan. Nah, kalian harus membuat lintasan juga, berapa jaraknya ya. Terus bagaimana peraturannya yang waktu berjalan, nah seperti itu. Kemudian dapat dilakukan pertandingan. Nah itu tadi pertandingan ya. Kalau ada 2 regu berarti kita adakan pertandingan. Nah, lawan ya, siapa yang cepat berarti itu yang menang. Kemudian semua regu di garis start. Berarti untuk peraturannya sebelum mulai berarti semua harus di garis start. Kemudian dimulai saat aba-aba. Ada aba-aba mulai berarti segera berjalan. Kemudian langkahkan kaki secara kompak. Nah peraturan selanjutnya yaitu kaki harus kompak seperti yang pertama tadi ya, harus kompak ya. Kemudian saat sampai garis finish putar balik ya. Jadi setelah sampai garis kemudian balik lagi ya, kembali lagi sampai garis start tadi ya. Jadi itu yang jadi pemenang. Pemenang ditentukan siapa yang lebih dulu sampai ya. Jadi kecepatan tadi kita cepat, kemudian balik lagi, siapa yang paling duluan sampai di garis yang pertama tadi. Kemudian apabila terjatuh diulangi dari awal. Nah, jadi apabila kalian baru mulai start kemudian kalian jatuh di tengah, berarti kalian wajib mengulangi kembali dari awal ya. Seumpama kalian jatuhnya sudah di garis finish kemudian kalian berjalan jatuh, kalian bisa mengulanginya dari garis yang tadi. Nah, terus dilanjutkan sampai garis yang awal tadi. Nah, seperti itu ya permainan bagiak. Nah, terus ada variasi gerak berlari pada permainan bentengan. Kalian tahu kan bentengan, permainan yang mungkin sering kita lakukan di
sekolah ya, kita bermain antar pohon mungkin ya, seperti itu ya, yang punah atau antar pun ya. Nah, itu gerak utama dalam bentengan. Nah, gerak utama dari bentengan itu berlari, karena apa? Kita harus mengejar, harus cepat ya sampai ke benteng lawan. Kemudian kita harus menangkap dengan cepat, yaitu para pemain yang lain ya, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, berlari ke depan ya, ada variasi utamanya. Jadi di sini lari dapat kita variasikan ya, yaitu yang pertama berlari ke depan, kemudian berlari ke belakang, terus ada berlari berkelok ya, berkelok mungkin ke kanan ke kiri dan sebagainya. Kemudian ada berlari mengubah arah ya. Tujuannya apa? Mengubah arah ya, mengubah arah itu untuk menghindari ya, mengecoh lawan ya, seperti itu. Jadi kita bisa mengecoh lawan dengan cara mengubah arah lari. Nah, kemudian kalian bisa melihat ya, di situ ada dua tiang itu sebagai benteng ya. Kemudian di dekat benteng itu ada orang sebagai penjaga. Nah, seperti itu. Jadi ada yang penjaga, kemudian ada yang lari. Nah, itu mengejar ya, mengejar lawan ya, seperti itu. Karena ada lawan yang mendekat, kemudian kita kejar. Nah, kalau ketangkep, nah, kita bisa penjarakan di benteng kita. Kemudian supaya untuk bisa melepas, berarti ada teman yang harus menolongnya. Nah, itu. Kemudian ada peraturan dalam permainan. Permainan dimulai ketika pemain keluar dari benteng ya. Jadi ketika pemain sudah keluar dari benteng, maka permainan sudah bisa dimulai ya. Jadi kita bisa menangkap pemain tersebut. Kelompok lawan berusaha menyentuh poin ya. Jadi setelah pemain sudah keluar, berarti kita bisa menangkap pemain tersebut untuk dipenjarakan ya, seperti itu. Kemudian menghindar dengan lari cepat dan berkelok ya, tadi yang sudah ya, menghindar dengan lari cepat supaya tidak tertangkap oleh lawan atau musuh. Kemudian kita bisa lari berkelok, zigzag, kemudian kita bisa lari mengubah arah, seperti itu. Terus anggota yang tersentuh akan dipenjara. Nah, di penjara ini kita akan ketangkap, kemudian kita bawa ke penjara lawan ya. Nah, orang yang sudah dipenjara tadi bisa dikeluarkan apabila temennya datang kemudian membebaskan, menyentuhnya, kemudian bisa bebas, seperti itu. Terus teman satu regu berusaha menyelamatkan. Nah, jadi temannya tadi yang menyelamatkan harus menyentuh supaya yang dipenjara bisa keluar. Terus berikutnya, benteng tetap harus dijaga. Jadi benteng itu tidak boleh ditinggalkan ya, dalam permainan bentengan harus ditunggu ya. Jadi ada penunggu khusus untuk benteng ya, ditunggu di situ. Jangan sampai lawan bisa menyentuh benteng. Nah, seperti itu ya permainannya. Nah, kalian sudah melihat tadi Ustaz sudah menjelaskan materinya seperti itu ya, permainannya seperti itu. Mungkin untuk pembelajaran ini di pertemuan yang kedua ada permainan yang lain lagi, dan ini sebagai materi PTS. Ustaz harap kalian bisa paham ya, dan apabila kalian tidak paham, kalian bisa tanya kepada wali kelas ataupun langsung kepada Ustaz. Ustaz akan menjawab semua yang kalian tanyakan kepada Ustaz. Nah, itu saja materi dari Ustaz. Ustaz harap kalian tetap semangat ya di rumah, menjaga kondisi, tetap menjaga kesehatan ya, dengan rajin berolahraga supaya kalian bisa menerima semua pembelajaran dengan baik ya. Ustaz akhiri, baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.